Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama Raffi R5. Baik teman-teman, saya mau membacakan postingan yang paling keren menurut saya di awal tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Maret, yang diposting oleh Anderson Monde di grup Suara Perawat atau Super. Coba perhatiin deh fotonya, kayak kenal nih teman-teman. Tapi bukan cuman fotonya yang keren, juga postingannya. Oke, langsung saja kita bacakan. Bagi teman-teman yang bertahan di posisi honorer dan mengharapkan kesejahteraan lebih baik, berhentilah berandai-andai. Lebih baik seperti saya cari profesi baru yang lebih memberi kepastian, namun tetap rangkap dengan profesi perawat. Seperti saya yang lebih memilih bertani memanfaatkan warisan tanah orang tua ketika sedang lepas dinas. Oke teman-teman, salut sekali buat abang ini yang memosting ini, Bang Anderson. Oke, kita sambung lagi. Mengapa saya bilang berhenti berandai-andai? Karena sebenarnya kita tidak paham bagaimana konsep sebenarnya dalam dunia kesehatan di Indonesia. Selama ini kita larut dalam berbagai gelar profesi mulia, kemanusiaan dan lain-lain. Padahal bukan begitu. Dunia kesehatan di Indonesia sama saja dengan bidang lainnya. Berdiri juga di atas bisnis kapitalis yang menguntungkan segelintir pemilik modal dan birokrat. Dalam konsep kapitalis, ada pemodal, ada modal, dan ada pekerja. Posisi kita tentu saja adalah pekerja, di mana kita diupah berdasarkan hitungan tertentu, di mana upah kita adalah bagian dari sistem putaran keuntungan tadi. Tentu saja sudah diatur sedemikian nominalnya berdasarkan prinsip dengan modal sekecil-kecilnya mendapatkan untung sebesar-besarnya. Sederhananya begini, anggap saja kita adalah karyawan dari sebuah supermarket. Berapapun keuntungan dari supermarket itu, gaji kita sebagai karyawan ya tetap begitu saja. Sudah dihitung dari perhitungan modal awal, jadi tidak akan bisa keuntungan penjualan di supermarket itu bakal meningkatkan gaji karyawan. Balik lagi ke ranah kesehatan, sudah rahasia umum, apapun bidang di Indonesia, semua ada pemain belakang layar, seperti pengendalian harga sembako, pertanian, pertambangan, industri bahan bakar, dan lain-lain. Mereka tak segan mengendalikan birokrasi pemerintah untuk memelihara supaya kepentingan mereka tetap lancar jaya. Anda mau teriak, mau demo minta kesejahteraan, gak bakal didengar. Bisa-bisa Anda dipecat. Kenapa? Ya, dalam hitungan ekonomi tadi, peningkatan jumlah upaya karyawan sama saja memangkas keuntungan dari supermarket. Itulah sebabnya, kekuatan di belakang layar tadi berusaha menjegal setiap usaha profesi kita dalam segala hal. Mulai dari peningkatan kesejahteraan, aspek legal perawat, hingga peraturan yang mencoba membangun profesi kita agar lebih baik dan maju. Mungkin saja birokrasi perawat yang semakin jelimet atau ribut-ribut masalah pemilihan ketum adalah bagian dari skenario untuk menjegal berkembangnya profesi kita. Siapa tahu kita mau melawan, sia-sia. Mereka punya modal besar dan mampu mengendalikan hukum dan undang-undang. Jadi ya, seperti yang saya sebutkan di atas, carilah profesi lain yang lebih menjanjikan. Kecuali Anda PNS. Ingat, anak Anda semakin besar, biaya hidup semakin mahal. Jangan buang percuma waktu Anda dengan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Baik teman-teman, itu tadi postingan dari Anderson Monde, sudah memberi pencerahan kepada kita perawat semua, khususnya buat tenaga honorer dan perawat tenaga sukarela. Kita jangan mengharapkan penghasilan dari pekerjaan kita saja sebagai seorang perawat, karena kita tahu itu tidak akan cukup, apalagi bagi orang yang sudah berkeluarga. Jadi teman-teman, carilah pekerjaan lain yang mencukupi penghasilan. Pekerjaan sampingan seperti Bang Anderson Monde ini, dia pekerjaan sampingannya adalah petani.
Tetapi tetap jangan tinggalkan profesi sebagai perawat karena itu profesi yang sangat mulia sekali. Kita membantu orang lain bisa jadi sebagai ladang ibadah kita karena pahalanya sangat besar sekali apabila kita ikhlas melakukannya. Dan pekerjaan kita ini bisa memancing rezeki di tempat yang lain. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya ketika kita berhasil merawat seseorang menjadi sehat dan dia puas dengan perawatan kita, dia mendoakan kita agar mudah rezeki. Itu dia contohnya. Oke, langsung saja kita lihat komen-komen dari teman-teman sekalian. Tadi ya, mirip pahlawan super. Kita baca komen ya. Teman-teman lebih mengkomentar fotonya. Sepertinya banyak teman-teman lebih menarik fotonya daripada postingannya. Tapi postingannya menurut saya bagus sekali. Oke, kita lihat komentarnya dari semua. Oh, ini dia komentar yang pertama. Mirip Logan X-Men. Itu yang saya pikirkan tadi. Mirip Logan X-Men. Ini dia kalau Logan X-Men sudah jadi petani ya kayak gini dia. Logan X-Men sudah di cuaca tropis ya. Jadi yang begini. Aslinya Logan kayak gini. Ya tidak jauh beda. Sama saja. Bisa viral nih. Benar juga Om X-Men, ada juga yang mendukung postingan ini. Ya beginilah nasib kita sebagai mutan bro Logan. Asli atau palsu nih. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Anderson Monde sudah memberi pencerahan bagi kita semua, terutama perawat tenaga sukarela dan honorer. Dan terima kasih banyak juga buat teman-teman yang sudah nonton sejauh ini. Jika kalian suka video ini boleh klik tombol subscribe di bawah dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. See you next video. Oke, silahkan lanjut baca komentarnya ya. Pokoknya asli dong. Kalau asli berarti ini memang perawat super ya. Karena mirip pahlawan super. Jadi artis internasional aja bos, pasti diterima di dunia maya. Huong sudah mirip kali men. Ya menurut saya Abang Anderson ini bisa ambil profesi lain lagi sebagai aktor kan. Bambang Logan. Pekerjaan juga perlu modal. Bertani juga perlu modal, beternak juga perlu modal, semua ikut muter dan diputar rezeki orang lain. Oke begini teman-teman, kalau menurut saya itu benar yang Madesu komen ini. Tetapi jangan kita lihat yang tidak ada. Maksudnya kita manfaatkan apa yang kita miliki. Seperti Abang Anderson ini, dia memiliki sawah, tempat bertani warisan orang tua, dia manfaatkan itu. Jadi kalau kita pikir yang kita tidak punya itu mungkin akan sulit. Mungkin kita tidak punya modal atau tidak punya apa-apa, tetapi kita punya kemampuan misalnya mengelola punya orang lain, itu bisa juga. Itu suatu sumber daya juga. Karena sumber daya itu bukan hanya harta aja, pikiran juga ya teman-teman. Mantul Pak Logan. Kalau semua setuju pasti perawat di Indonesia akan sangat dibutuhkan karena langka. Tapi sayang, mana mau teman lain meninggalkan profesi cuma karena janjikan akan diberi kesejahteraan. Bro Anderson Monde. Sudah viral tuh saudara. Kemarin saya nonton di on the spot di Trans 7. Ayo bikin video terbaru di TikTok atau medsos lainnya bro. Insyaallah dapat jalan dari Allah, amin. X-Men, Wolverine, wah mirip. Oh, komennya memang banyak sekali ya tentang dia mirip aktor Wolverine. Nah, X-Men lah, masuk akal. Sangat setuju dengan tulisan Anda. Siap, dan saya juga sudah pindah jabatan. Dulu perawat, sekarang asisten luka. Si perawat juga. Pemeran film X-Men. Wah mirip Logan. Seharusnya pemerintah bijak menghadapi realita seperti minimal ketua PPNI ambil langkah dan solusi. Oh, ada yang bilang nyomot foto orang. Sebenarnya foto itu cuman untuk tampilan menarik aja menurut saya. Tapi postingannya udah oke, walaupun itu bukan foto asli mungkin.
cocok jadi peran. Tulisannya bagus ya. Ini saya sependapat dengan Devi Erawan. Tulisannya bagus. Saya escape nurse dan saya harus keluar jalur untuk menjalani kehidupan ekonomi. Sekarang I'm be happy. Saya bahagia. Alhamdulillah saya sepemikiran dengan Anda dan saya juga sudah resign dari RS yang jadi tenaga magang. Daripada habis waktu 1 bulan 30 hari dengan gaji 400.000, lebih baik gunakan waktu dan tenaga dengan bertani atau beternak, bahkan berdagang. Punya otak ya untuk berpikir bagaimana berpenghasilan lebih dari honorer, apalagi jadi TKS tenaga sukarela. Tenaga apa deh? Sukarela. Tenaga kerja sukarela. Hidup harus punya target minimal 5 tahun atau 10 tahun ke depan bisa punya penghasilan yang jauh lebih dari honorer. Dan thanks. Tagar berani keluar dari zona miskin. Keren juga dari Bang Hasan. Hahaha, keren, banyak sekali komen yang keren-keren ya. Oke, kita baca komen yang beda-beda. Ini dari Dance. Gue perawat, gue kerja sampingan jualan kerupuk kulit. Keren. Service and jual beli PC, laptop, instalasi jaringan, buka franchise kebab. Bukan pamer atau sok bener, tapi pernyataan TS buat gue adalah tetap berkecimpung di dunia di mana basic kita adalah nakes ya. Tenaga kesehatan dan tetap cari peluang halal buat penghidupan. Oke, kita baca lagi. Jangan terlena di zona nyaman. Honorer sukarela mengabdi puluhan tahun sampai umur sudah lewat 35 tahun, tapi nggak ada perhatian, cuma janji palsu penuh iming-iming agar Anda bisa kerja rodi cepat lincah gesit dan tanggap. Bener bang, kita dituntut sehatkan masyarakat, tetapi sistem manajemen tidak perbaiki. Dari gaji, dari resiko tidak ada asuransi. Tagar hidup di negeri dongeng. Kita aja lagi. Tambah peraturan nih dan itu. Tambah peraturan ini dan itu. Kepentingan menjadi prioritas para pengambil kebijakan. Wah kakak, jadi gagal fokus lihat foto. Banyak sekali komen yang sama bahwa dia mirip Wolf. Nih ada komen keren dari Eka Sentausa. Bikin YouTube aja bro, pasti cepat viral. Sukses selalu ya bro. Ya teman-teman, saya lagi buat ini. Saya juga perawat tenaga sukarela dan tidak hanya fokus di sini aja, juga bertani, juga bikin YouTube. Ini saya sedang buat YouTube juga. Tolong kalau teman-teman suka video saya boleh di subscribe. Dari Andi, betul gaji honorer tidak menjamin masa depan, mending bertani dan berdagang seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Hidup di dunia hanya 2 prinsip, mencari makan dan amal. Ini menurut saya ini yang paling keren dari Andi Lagaligo. Kita cari komentar yang paling keren ya teman-teman. Teman-teman bisa klik komentar di bawah nanti, komentar siapa yang paling keren menurut teman-teman. Kisah kita sama pak. Saya sepulang dinas selepas seragam langsung ke sawah jadi petani hortikultural. Karena saya malas nunggu yang tidak pasti. Karena anak istri di rumah butuh makan dan lain-lain, bukan pujian. Keren juga. Tetapi ada yang menurut saya yang paling keren, masih Andi Lagaligo ya. Ada juga yang posting channel YouTube ya teman-teman ini.
tutupnya seorang perawat mungkin. Kita dukung teman-teman.